Kami ingin menyampaikan ke publik melalui media ini. Tadi yang pada intinya bahwa di sini ada kasus kriminalisasi oleh mafia hukum yang melibatkan aparatur sipil negara, tadi di sini penyidik, Polda Jabar maupun pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja berada, kami kedatangan Ibu Dina dari Jakarta dan didampingi oleh pengacara. Nah, untuk lebih jelasnya, ada apa Pak pengacara yang datang ke sini? Ya, mungkin ada sesuatu hal Pak ya. Betul. Nah, jadi silakan Pak, kronologisnya seperti apa Pak? Ya. Kami ingin menyampaikan ke publik melalui media ini. Tadi yang pada intinya bahwa di sini ada kasus kriminalisasi oleh mafia hukum yang melibatkan aparatur sipil negara, tadi di sini penyidik, Polda Jabar maupun pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang mana dasar laporan daripada saudara pelapor, di sini namanya Sherwin Natawijaya, Sherwin Natawijaya. Yang alamatnya Pak? Kalau alamatnya pelapor tidak ada, tidak disampaikan nama pihak penyidik. Namun di sini diuraikan bahwa saksi dalam perkara tindak pidana ini, saksi pelapor ya, dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Senin, Terus ada kejanggalannya seperti apa Pak? kejanggalannya ialah yang mana diuraikan di sini bahwa pelapor mengetahui telah ditipu ya dari tanggal 31 Maret 2014 pukul 10.30. Ya. Nah, namun faktanya di dalam perjanjian ada klausul yang buat perjanjiannya ini, ya tadi perjanjian akta nomor 136 yang dibuat pada tanggal 31 Maret 2014 pukul 10.30. Dalam klausul pasal 2 ini diterangkan bahwa pihak pelapor di sini ingin memiliki sebagian saham daripada terlapor itu sebesar 5% dengan nilai rupiahnya itu 15 miliar. Namun pihak pelapor sepakat untuk membayar 3,5 miliar setelah ditandatangani akta ini, ya dari akta yang ditandatangani tanggal 31 Maret 2014 jam 10.30. Dan sisanya akan dibayarkan dalam jangka waktu 6 bulan Setelah tanggal itu. Dan setelah kami klarifikasi, kami minta report kepada pihak bank BNI, kami dapatkan bukti bahwa bukti bank BNI di sini print out saldo ini
bahwa transfer dana itu terjadi tanggal 1 April sebesar Rp500.000 dan pada tanggal 2 April 500 juta rupiah pada 1 April 2014 dan 2 April sebesar 3 miliar. Jadi jelas kalau dikatakan yang bersangkutan merasa ditipu dan dibilangkan pada tanggal 31 Maret 2014 jam 10.30 maka sudah terbantahkan dengan sendirinya. Oh, transfernya tanggal sekian. Iya, betul. Itu janggal kali. Nah, terus lagi terkait masalah kalori, ini ada dokumen resminya terkait keterangan resmi dari Sopindo. Nah, ini di sini diterangkan bahwa kalorinya ada 7.000 kalori. Begini. 7.000 kalori. Dan ini dari Bank BNI menerangkan tanggal 1 dan tanggal 2 April 2014. Jadi waktu merasa ditipu itu sudah tidak sesuai sudah. Karena bagaimana kalau kita melaporkan orang menipu, begitu ditanya sama penyidik, mana uang yang Anda berikan kepada penipu? Kalau saya bilang, oh tunggu dulu Pak, besok saya transfer kepada si penipu, kan tidak mungkin. Nah, itu perbuatan yang konyol sekali. Tapi anehnya, seharusnya delik ini adalah delik bertata. Ya, jadi justru yang di sini prestasi atau dibilang menipu seharusnya pelapor. Karena pelapor di sini siap membeli 5% dengan harga 15 miliar dan dibayarkan pertama 3,5 miliar, berikutnya bertahap selama 6 bulan. Tapi tidak pernah dipenuhi sampai sekarang. Malah melaporkan. Berasa ditipu 3,5 miliar. Nah, selama ini yang kita herankan dari tadi dari pihak kejaksaan kok bisa memp21 kan? Lengkapnya di mana? Nah, terus lagi yang lebih konyol lagi di sini, uang tersebut atas permintaan dari penyidik supaya difasilitasi untuk dititipkan kepada pihak penyidik dan ini Haji Kompol Haji Dedi Budiana SHMH selaku penyidik waktu itu sebesar 1,8 miliar. Sebesar 1,8 miliar. Dan ini ada buktinya, bukti transfernya ini juga ada. Ditransfer ke rekening? Ke rekeningnya Agus Budiana dan Dedi Budiana. Agus Hasanuddin sama Agus Hasanuddin sama Dedi Budiana. Ini bukti store dari Bank BNI. Jadi jumlahnya 1,8 miliar. 1,8 miliar. tahap. Secara 4 tahap. 4 tahap. Kedua rekening, Pak. Iya, ke dalam 2 rekening. Tadi penyidik semua ya. Penyidik semua. Yang Agus Hasanuddin keponakannya Keponakan. atas arahan Kanit Dedi Budiana. Jadi di sini jelas penyidik sudah mengetahui bahwa ini adalah peristiwa perdata. Karena justru yang prestasi di sini adalah si pelapor, bukan terlapor. Terus kalau dari motif ini kita bisa kategorikan adalah ini cuma termasuk upaya pemerasan. Kalau yang meminta 1,8 memfasilitasi ini siapa, Bu? Asalnya? Ceritanya begini, awalnya sebelum ada pelaporan, komunikasi antara Pak Darwis, suami saya, dengan Sherwin Natawijaya itu sudah dimintakan, Pak bisa tidak untuk dikembalikan. Selain di dalam aktenya itu tertulis bahwa apabila belum bisa dikembalikan, dia akan dihitung secara persentase saham, jadi tidak akan hilang kemana-mana. Yang kedua, akte asli masih di tangan Sherwin Natawijaya. Lalu Pak Darwis berhubung perencanaan perusahaan sudah berjalan, sehingga dana juga sudah terpakai, maka sebelum ada laporan itu sudah berusaha ditransfer ke rekening Bukopin milik Sherwin Natawijaya 725 juta. Tetapi diretur, dikembalikan. Sebab Sherwin nggak mau secara bertahap.
Padahal waktu itu kita memang terang-terangan mengatakan kami tidak ada sekaligus karena mungkin di dalam hati kami karena kamu melakukan one prestasi perencanaan perusahaan buyar. Tapi it's okay, berusaha dikembalikan dengan apa yang ada. Lalu sampai terjadi bergulir ini menjadi masalah pidana. Pak Darwis, suami saya, karena beliau sakit jantung, jadi saya selalu mendampingi, kami menemui kanitnya di Polda karena ada panggilan. Atas arahan beliau, kan kita mengadu, Pak Sherwin ini nggak mau. Ya, kita mengadu sama kanitnya. Mohon maaf, kita betul-betul nggak ada pikiran untuk melakukan pembohongan atau penipuan atau apapun judulnya. Kita akan kembalikan, tapi dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa mengembalikan sekaligus gitu. Jadi waktu itu diberikan bertahap. Lalu atas inisiatif Pak Deddy Budiana diarahkan sudah nanti dikumpul di saya saja. Terjadilah. Itu saya kembalikan. Nanti akan diberikan kepada Sherwin. Setelah itu kami komunikasi, diarahkan yang pertama itu ke rekeningnya Agus Budiana, Agus Hasanuddin, keponakannya beliau, keponakannya Kompol Deddy Budiana. 2 kali. Keponakannya terjadi itu nggak? Enggak. Jadi luar. Ya, di luar itu atas ini arahan dari Pak Deddy Budiana. 2 kali 150 dan 750 melalui rekening BNI di Cikarang. Lalu yang ketiga dan keempat diarahkan ke rekening Deddy Budiana sendiri. Sempat saya katakan, Pak nggak apa-apa ini, apa nantinya nggak jadi masalah. Nggak masalah. Polda Jawa Barat sudah tahu siapa saya, siapa dia. Jadi beliau seperti itu. Jadi aman lah. Tapi setelah itu gimana, Bu? Setelah ada pembayaran itu? Sesudah ada pembayaran, karena itu kan pembayaran 2017-2018, pelaporan 2017. Itu terus berjalan, 2019 Pak Darwis masih dipanggil, 2020 masih dipanggil juga. Saya mulai tanda tanya, kok kenapa ini nggak selesai pada saat itu mulai COVID kan? Kita mulai makin sulit untuk mendapatkan finance gitu. Jadi karena kecurigaan itu saya sempat menelpon beberapa link yang ada di sana, malah dikatakan waduh ibu masalah itu gitu. Jadi sempat diketemukan dengan Sherwin waktu itu dipertemukan untuk BAP ulang lagi 2019. Akhirnya 2020 saya memutuskan untuk harus dilaporkan karena kita memang tidak ada keinginan untuk mempermainkan beliau gitu, secara finance tidak ada. Bu, di dalam BAP alasannya kenapa tidak dimasukkan, Bu? Saya sempat marah dengan penyidik pada saat dilakukan BAP kepada suami saya. Saya bilang, kenapa tidak dimasukkan pembayaran itu? Toh kita dengan susah payah untuk melakukan pembayaran bukan itu. Uang kecil, ya? Iya, bukan uang kecil dan kita mati-matian untuk bisa dikembalikan. Kenapa tidak dimasukkan? Oh, itu nanti dipisahkan, berbeda ininya apa? Mereka katakan berbeda. Jadi nanti posnya beda. Saya agak marah waktu itu dan dia mencecar soal kalori. Soal kalori juga saya itu juga yang marah. kesalahannya. Soal kalori juga marah karena saya bilang kalori kan sudah dari awal Sukovindo sudah diberikan, sudah diperlihatkan, dan itu 5.000 hektar. Kalori itu tidak bisa seperti beli paku di dalam pabrik. Ya, perlu kita tambahkan di sini. Iya. Kalau mengacu apa yang disampaikan dalam laporan polisi bahwa tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, padahal di dalam akta pengikatan perjanjian jual beli saham ini itu tidak ada dicantumkan namanya kalori. Tidak ada sama sekali, Pak. Tidak ada. Ya. Jadi yang ada adalah cuma membeli saham. Ya. Jadi ini tidak ada masalah kalori. Kalau kalori sudah jelas nyata dibantah dengan sertifikat dari Skopindo. Ya. Sudah terbantahkan. Cuma yang jadi pertanyaan di sini,
seharusnya seorang penyidik itu menanyakan mana bukti ya tadi daripada transfer yang telah kamu berikan kepada penipu, itu logikanya. Nah, kalau dikatakan itu bahwa yang bersangkutan ditipu tanggal 31 Maret 2014, tapi faktanya bukti transfernya 1 April dan 2 April 2014, maka otomatis sebenarnya yang bersangkutan seharusnya diproses hukum. Karena memberikan keterangan palsu kepada instansi pejabat yang berwenang di sini, dalam hal ini kepolisian. Satu lagi. Seharusnya. Nah, maka dari itu, dan ini kami barusan dapatkan tadi dari Polda setelah kami kemarin ke Mabes Polri, terus akhirnya Polda dijanjikan rencananya itu hari Jumat, terus akhirnya mundur hari Selasa, akhirnya hari Rabu ini bisa kita ambil, yang mana ini ada tanggal Bandung 26 Juli 2023. Ini. Dan di sini bunyinya, sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini sampaikan kepada saudara bahwa Subdit Waprov Bitpropam Polda Jabar telah melakukan tindak lanjut dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh Kompol Dedy Budiana SMA, Jabatan Pamain Anjak, Bagian Sunda, Polres Sukabumi, mantan Kanit 2 Subdit 3 Jatrantas di Ditreskrim Polda Jawa Barat, dengan telah melakukan pemeriksaan dan pemberkasan dengan wujud perbuatan berupa pada saat menangani perkara laporan polisi nomor LPB garing 410 garing 5 garing 2017 garing Jabar tanggal 2 Mei 2017 tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana pasal 372 dan pasal 378 KUHP. Pelapor atas nama saudara Sherwin Natawijaya dan terlapor atas nama saudara Dr. Insinyur Muhammad Darwis, terduga pelanggar, telah menerima uang sebesar 1,8 miliar dan saudara Dr. Insinyur Muhammad Darwis yang mana uang itu dititipkan kepada Kompol Haji Dedy Budiana SMA agar bisa dikembalikan kepada pelapor Sherwin Natawijaya. Tetapi uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, Bitpropam Polda Jabar telah merencanakan sidang komisi kode etik Polri terhadap terduga pelanggar atas nama Kompol Dedy Budiana SMA, NRP 64050593 Jabatan Pamen Polres Sukabumi, mantan Kanit 2 Subdit 3 Ditreskrim Polda Jabar, namun terduga pelanggar telah dinyatakan pensiun sebagai anggota Polri sebagaimana surat keputusan Kapolda nomor Cap garing 868 garing 5 garing 2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang pemberian pensiun mantan anggota Polri. Jadi di sini ditandangani atas nama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Kabid Propam Johan Priyoto SIK MM Komisaris Besar Polisi. Jadi jelas. Kenapa ini? Permasalahan kan tahun 2018 ya? Iya, betul. Pensiun tahun berapa Pak? 2022. Berarti tidak ada proses apa-apa ya? Itulah makanya Lebih dari 6 tahun. Iya. kami kecewanya gini, ini ada surat kebetulan, suratnya juga yang baru. Ini, nah ini saudara Darwis pernah diperiksa. Ya, jadi berdasarkan undangan tanggal 23 November 2021. Masih undangan ya. Dan akhirnya dia diperiksa. Pak, di sini yang diperiksa adalah semua yang di atas dimohon kepada saudara Dr. Andes Insinyur Muhammad Darwis, saudara Sherwin Natawijaya, dan saudari Nik Martaka Kirana. Ya, tadi perempuan yang disampaikan oleh Kompol Dedy menerima aliran dana yang 1,8 miliar. Uang 1,8 miliar itu diberikan kepada Nik Marta Kirana menurut penyampaian penyidik ya tadi untuk membeli sebuah tanah dan membangun rumah di daerah Subang dan Sumedang. Dan kami kemarin sudah cek ke Sumedang, kami tanyakan kepada yang ada di sekitar situ. Memang benar informasi mereka bahwa
bangunan tersebut dan tanah tersebut itu menurut informasi mereka itu dibeli setelah kejadian adanya transfer dana ini. Jadi uang ini malah dibelikan tanah ya? Dibelikan tanah yang menurut pengakuan yang disampaikan kepada penyidik, kepada saya, bahwa itu Nick adalah istri kedua atau istri semenang ya, kalau bilang istri semenang kan gitu kan. Jadi seperti itu. Tapi ibu belum bertemu dengan orang itu? Belum, hanya lewat telepon. Tapi komunikasi ada pengakuan dari? No, tidak. Waktu itu hanya dia merasa bertanggung jawab gitu. Dia akan mengembalikan 2 miliar. Kami pernah dimediasi atas dasar laporan saya untuk Dedi Budiana di Mabes Polri di Biro Pamina melalui Yudi. Saya dimediasi untuk ketemu dengan Pak Dedi Budiana dan hanya berdua. Lalu Dedi Budiana itu menelpon Ibu Niknik. Ibu Niknik Marta katanya akan menuju Mabes dengan membawa cek senilai 2 miliar waktu itu untuk pengembalian Dedi. Tapi itu terjadi selama 3 hari berturut-turut. Saya hadir, Dedi Budiana hadir hari pertama, hari kedua saya dijanjikan sampai malam, hari ketiga demikian juga. Lulus. Sampai tidak ketemu. Sampai tidak ada berita, tidak ada apapun juga. Jadi, tapi satu lagi yang saya tadi hampir lupa mau saya tambahkan bahwa di sini bukan perjanjian jual beli batu bara, bukan, kami bukan trader. Jadi ini sama sekali jual beli saham, bukan batu bara disetujui sekian lalu kalau lebih kita tolak uang kembali, bukan seperti itu. Ini saham yang sama-sama di dalam klausul akte pengikatan jual beli. Sempat saya baca bahwa perjanjian itu ditandatangani setelah kedua pihak saling memahami seluruh dokumen yang diberikan kepada kedua pihak, dengan catatan keduanya sudah mengerti sepenuhnya dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam penandatanganan itu. Jadi otomatis pengamanan pertama adalah berupa apabila belum dikembalikan dia akan di backup secara share saham, walaupun belum penuh 5% dia akan dihitung persentase. Itu apabila saham itu bagus bergerak dan sudah ada investor, tentunya akan dijual, mungkin nilai saham akan lebih. Itu juga haknya beliau. Saya rasa sudah dibicarakan. Jadi sangat aneh kalau lainnya itu laporan itu berbeda. Berbeda di laporan itu makanya yang kita herankan ini ya tadi penyidik kalau sudah menyantumkan berdasarkan jual beli tentunya harus dibaca. Kan di sini bukan jual beli batu bara, tapi jual beli saham. Nah, jadi kalau namanya jual beli saham, tentunya tidak ada terkaitan dengan kalori. Makanya di dalam akte pengikatan jual beli ini tidak ada mencantumkan nama kalori. Jadi kalau kita beli saham perusahaan, suatu perusahaan, dia mau produksi apa, kalau udah dibeli mau beli apa, itu urusan perusahaan. Itu urusan manajemen perusahaan mau digunakan untuk apa itu sahamnya ya. Nah, yang penting pertanggungjawaban sahamnya itu ada. Kalau masalah dia gimana cara produksinya, itu sudah kewenangan daripada perusahaan, bukan kewenangan daripada pemilik saham. Boleh saya tambahkan lagi, ada 2 poin yang saya pikirkan di sini. Yang pertama, seorang pimpinan atau seorang investor setiap akan melakukan pengambilan keputusan pembelian saham tentunya sudah mempelajari segala sesuatu, baik itu berupa dokumen, lokasi, and so on, sehingga diputuskan untuk melakukan pembayaran sejumlah itu. Itu yang pertama. Lalu hal kedua yang saya dapatkan kemarin pada saat sidang, didatangkan saksi ahli Sukovindo dari pihak pelapor, namanya Pak Purba, yang malah ternyata menghantam mereka sendiri. Karena apa?
Pak Purba pada saat ditanyakan oleh pengacara, apakah saksi ahli sudah mengetahui berapa luasan dari perusahaan ini, tambang ini, untuk bisa mendapatkan nilai kalori tersebut? Tidak tahu. Lalu yang kedua, dari berapa titik diambil? Dia mengatakan dari 2 titik. Sekarang dilontarkan lagi, apabila untuk 5.000 hektar, apakah cukup dengan mengambil batu bara di permukaan itu mewakili 5.000 hektar? Ini ingat, ini bukan pabrik paku yang ada standarnya 7 cm ya 7 cm keluar. Ini batu bara yang punya umur, apalagi diambil dari 2 titik di permukaan. Tentunya dia waktu ke lokasi membawa membawa tenaga ahli. Ada 1 orang tenaga ahli dari pihak mereka. Mengambil dari 2 titik, ditanyakan kepada saksi ahli dari pihak mereka, apakah pengambilan batu bara itu dari 2 titik bisa mewakili 5.000 hektar? Itu dia bilang tidak bisa. Tidak bisa. Pertanyaan berikutnya adalah, apabila seseorang mengambil batu bara dari 2 titik itu melangkah 5.000 hektar ke ujungnya 5.000 hektar, apakah akan sama 5.600? Tidak bisa sama. Jadi, apakah ini semua yang dilaporkan mewakili apa yang dikatakan bahwa kita menipu dengan 5.000 hektar itu, 5.600? Tidak salah. Kita jelaskan begini. Ini kan kita digiring. Ya. Pihak korban dalam ini Pak Darwis, M. Darwis ini sama Ibu Dina, istrinya, digiring bahwa persoalan perdata dijadikan ranah pidana. Kalau kita mengacu kepada laporan ini, jelas seharusnya harus ada kesesuaian antara keterangan alat bukti, saksi, petunjuk, dan keterangan ahli. Di sini kan jelas. Laporan kita kalau mengacu kepada locus delicti-nya laporan di sini kan adalah adanya peristiwa pidana yang diketahui pada tanggal 31 Maret 2014 jam 10.30 terkait adanya juga tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan adanya perjanjian. Nah itu. Nah, tentunya kalau sudah perjanjian kita tidak usah melebar ke kalori dan sebagainya, kronologi tambang mau dibur atau tidak dibur, saksi ahli yang terkait posisi tambang layak atau tidak. Seharusnya ahli itu fokus kepada isi perjanjian. Apakah ini perjanjian lari ke pidana atau ke perdata? Seharusnya ini kan ini mau menghilangkan perkara pokok. Kan itu dari yang lain. Iya, ini perkara pokoknya ini terkait ada dicantumkan dalam laporan terkait perjanjian jual beli. Jual beli saham bukan jual beli batu bara. Kalau jual beli saham, yang dikupas seharusnya terkait perjanjian jual belinya saham. Bisa-bisa di sini. Nah, iya, klausulnya seperti apa? Terus yang dilanggar dalam klausul itu apa? Kalau ada yang misalnya klausul yang dilanggar, tentunya penyelesaiannya kemana? Itu ke perdata. Ini kan dilarikan ke kalori supaya larinya ke penipuan tambang. Ini bukan penipuan tambang. Kalori sini. Betul. Kalau penipuan tambang, perjanjiannya jual beli batu bara. Nah ini kan dilarikan seolah-olah ini bahwa ini penipuan terkait batu bara, makanya menyangkut masalah kalori. Ini pasal yang diadakan padahal pasal itu seharusnya tidak ada. Apa motifnya? Jelas ini untuk melakukan pemerasan di sini. Bukti pemerasannya apa? Ada 1,8 miliar sampai sekarang dari Polda Propam ya, Propam Mabes Polri, karena laporan dari Propam Mabes Polri, nunggu sampai mulai tahun 2019 dilapor. 2017. Dilapor oleh Ibu Diana, ya, dilapor ke Propam, miliknya dilapor. Itu tahun 2019 dilaporkan, ya tadi. Tapi prosesnya nunggu pensiun, ini apa-apaan ini? Supaya cari aman ya. Terus terangnya gini, menurut saya, ini yang dirugikan bukan cuma Pak Darwis, tapi yang dirugikan juga negara. Ya. Karena seharusnya saudara Kompol Dedi itu tidak layak untuk mendapatkan uang pensiun. Ya. Kalau
satpamnya serius kerja. Langsung diproses pada saat itu ya? Iya, karena ada pengakuan, di sini ada pengakuan. Tanggal tahun 2001, tahun 2010 sudah ada hasil telapor itu mengaku yang bersangkutan. Kalau sudah mengaku ya sudah, langsung disidang etik, karena udah ngaku. Jadi kalau maling sudah ngaku, ya udah mudah kan penyidik. Kenapa dibikin malingnya mati? Baru dinyatakan bahwa tidak bisa dilanjutkan karena yang bersangkutan sudah meninggal. Nggak bisa seperti itu. Makanya ini klaim saya, ya kami juga nggak tahu dengan penanganan lawyer yang dulu, terus terang kami kecewa. Nah, sesama profesi penegak hukum di sini sebagai pembela, kami kecewa dengan hal-hal yang semacam ini. Masa sih kemampuan SDM-nya nggak memahami bahwa ini seharusnya kalau memang yang bersangkutan ditetapkan tersangka minimal perfect lah. Kan itu. Masa tidak terwakil masalah. Nah, kalau memang ngeyel bahwa ini nggak bisa dibawa ke perdata karena ini dikatakan tetap ngotot pidana, ya udah diuji praktek. Apa dasarnya? Klausul mana yang menyatakan terkait adanya pembelian batu bara? Karena kalau dilihat ini bukan pembelian saham. Ya. Kalau berdasarkan laporan ini adalah pembelian batu bara. Nah, polisi lihat perjanjian yang mana? Tapi kalau dilihat tanggal, jelas ini perjanjiannya. Karena tanggalnya sama. Itu apa? Notarisnya siapa, Pak? Iya, notarisnya B. Andi Wijianto. Di mana itu? Notaris di Tangerang. Ada notarisnya? Ada notarisnya ada. Sampai sekarang ada. Makanya notarismu juga bilang, Bu, ini kan perdata. Kenapa jadi pidana? Dan anehnya, ini penyidik melarikan seolah-olah ini jual beli tambang. Ini bukan jual beli tambang, tapi jual beli saham. Beda. Kalau jual beli tambang batu bara ya, maaf kita koreksi. Jual beli batu bara, oke. Ada kalori yang dicantumkan di situ. Tapi kalau jual beli saham tidak. Kan yang jadi acuan ini, Pak ya? Betul. Ya. Karena di sini dicantumkan. Ya tadi terlapor tidak menepati janjinya. Saat itu menjelaskan bahwa tambang batu bara terekrut mempunyai jumlah 6 kalori. 6.000 kali berat pengecekan jual beli di notaris. Tentunya harus dilihat angkanya mana. Apakah ini jual beli batu bara atau jual beli saham? Kalau jual beli saham, jangan ngomong kalori. Karena di dalam akta ini tidak ada namanya kalori. Ini pasal aja. Motifnya apa? Karena pasalnya diadakan tanpa adanya alat bukti sesuai ketentuan 2 pasal 184. Kesesuaian saksi, alat bukti, dan ahli maupun petunjuk, saya rasa ini motifnya satu. Pak, ini pemerasan. Di alat buktinya apa dia, Pak? Sampai bisa naik tuh. Dijadikan apa? Sampai sekarang nggak bisa menunjukkan 2 alat bukti mana yang menyatakan bahwa ini memenuhi unsur untuk terjadinya tidak pidana penipuan dan penggelapan. Kenapa kita bisa berasumsi kayak itu? Karena berdasarkan bukti yang ada, tidak ada satupun unsur ini bisa terpenuhi. Karena di dalam perjanjian ini, setelah ditandatanganinya perjanjian, yaitu yang dibuat tanggal 31 Maret 2014, pada jam 10.30, maka akan dilakukan pembayaran. Pembelian saham. Dibuktikan dengan rekening bank. Print out rekening koran di situ tanggal 1 April dan 2 April 2014. Udah. Aneh. Otomatis tidak ada pidana kan itu? Ya. Nah ini. Maka itu saya rasa dengan bukti adanya transfer 1,8 maka terpenuhilah dugaan saya, dugaan kami bahwa ini adalah motifnya untuk meras. Untuk meras. Motifnya. Karena kalau tidak untuk meras harus ada dasarnya. Kalau tidak ada dasar, diadakan sampai dana mengalir 1,8 miliar, maka motifnya adalah meras. Siapa yang meras? Penyidik dan pihak pelapor. Kerjasama. Nah. Tapi hebatnya lagi, kenapa saya selalu bilang negara ini terlibat dalam perkara mafia hukum, perkara
Pak Darwis. Karena jaksa sebagai penyelenggara negara, jaksa adalah pengacara negara. Kenapa ini bisa lolos P21? Kasus seperti ini ya. Kasus seperti ini bisa lolos P21. Dasarnya apa? Jadi kalau saya bilang itu mereka tuh orang nggak ngerti hukum, posisinya jaksa loh, apalagi kejaksaan tinggi loh. Tentunya levelnya nggak main-main, nggak udah kejaksaan tinggi itu. Dan pihak penyidik ini penyidik Polda. Bukan kaleng-kaleng lagi ini. Kalau pihak Polsek oke lah. Kita kalau level Polsek oke lah. Anggap aja kita nggak bilang bahwa SDM-nya nggak mampu. Mungkin kapasitasnya untuk menangani hal-hal semacam ini kemungkinan belum sesenior yang ada di Polda. Nah, ini tentunya orang Polda sudah senior, sudah pengalaman di Polsek, pengalaman di Polres, makanya ditempatkan di Polda. Yang lingkup kerjanya lebih luas daripada di Polsek maupun di Polres. Makanya saya rasa karena dasar hukumnya untuk terbitnya laporan ini tidak ada dan terbukti ada uang mengalir 1,8 miliar kepada penyidik, maka saya dapat memprediksi bahwa ini adalah motifnya pemerasan. Ini motif pemerasan. Nah, sekarang gimana Pak? Bapak untuk selanjutnya kira-kira Bapak mau gimana Pak? Saya ingin meminta dukungan publik karena selama ini pemerintah akan turun tangan kalau sudah viral. Jadi hukum di Indonesia itu bisa tegak kalau viral. Kalau tidak viral, hukum itu tidak akan pernah tegak. Tidak ada keadilan lagi. Belok ke kanan ke kiri. Oleh karena itu, kami ingin supaya publik membantu memviralkan melalui media ini. Ya tadi supaya apa? Tahu ini loh bobroknya oknum-oknum yang berjamaah. Kemudian kalau oknum berjamaah itu sudah ngeri. Kolaborasi antara pihak penyidik, kejaksaan maupun propam. Kenapa kita berasumsi itu? Karena dengan adanya pengakuan ini, saya rasa propam tidak sulit orang so ngaku. Sejak tidak ngaku ya? Iya sejak tahun 2000 kecuali anak masalahnya nggak ngaku, itu beda lagi. Wajar kalau prosesnya sampai berlarut-larut. So ngaku. Sekarang aja terbukti bisa sampai pensiun ya? Nah, itu yang jadi. Sudah lebih dari 6 tahun. Ya, apa? betul. Ada unsur kesengajaan gimana? Nah, apalagi pelaporan tahun 2017. Nah, 6 tahun. ini sudah 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Apakah itu bisa begitu? Kita makanya ini kan kayak dijadikan proyek pendapatan Pak. Itu ada batasannya nggak Pak dari laporan itu? Nah kalau seharusnya pada umumnya itu setelah 2 tahun itu biasanya kadaluarsa. Nah itu, ini tidak. Sampai 6 tahun. Orang digantung tidak ada kepastian hukum. Nah ini kenapa kami kategorikan ini juga termasuk ini mafia tambang. Karena ada hal yang serupa juga mengalami seperti ini. Dilaporkan tahun 2018 sampai sekarang belum di SP3 kan, juga tidak dicabut, juga tidak di P21 kan, digantung. Jadi mungkin mencari-cari kesalahan yang orang itu belum tentu salah. Nah, jadi motifnya seperti itu, mencari-cari kesalahan orang yang belum tentu salah. Makanya kasusnya berlarut-larut. Nah ini kalau dibilang dengan 6 tahun itu menurut Pak Richard itu gimana itu? Ya terus terang aja, SDM penyidik itu tidak layak untuk jadi penyidik. Rendah saya rasa. SDM-nya terlalu rendah. Hanya menangani persoalan yang simpel kayak gini sampai 6 tahun. Terkecuali memang ini dijadikan proyek untuk mencari-cari kesalahan. Yang tujuannya untuk apa? Untuk melakukan pemerasan. Jelas itu. Karena kenapa bilangnya pemerasan? Terbukti ada 1,8 miliar dan sudah diakui di propam dan ada dibuatkan LP. Setidaknya jangan lupa kami cuma kode etik. Siapapun yang mengetahui tindak pidana, apalagi itu yang melakukan
oknum dari anggota itu sendiri, seharusnya lebih greget gitu loh. Ini enggak. Dan yang diperas masuk. Justru yang korban pemerasan di sini masuk. Ada apa ini? Sekarang itunya udah sampai mana, Pak? Udah sidang atau gimana, Bu? Sudah. Ini kami mendapatkan informasi terbaru yang mana mungkin baru sejarah ini di Indonesia, mungkin juga di dunia, ada penundaan sidang sampai 1 bulan. Infonya. Kali itu. Kemungkinan kejaksaan, pengadilan, kita tidak tahu juga apakah mereka merancang aturan-aturan baru, pasal-pasal baru lagi, Atau merasa bersalah. nah, atau merasa bersalah. Kalau merasa bersalah, ayo. Kalau merasa bersalah dan ternyata faktanya memang demikian, gunakan itu, kan ada namanya restoratif justice. Nah, itu pernah terjadi waktu itu, kalau tidak salah ada perempuan dilaporkan suaminya, tapi akhirnya setelah viral, akhirnya kalau tidak salah itu 14 jaksa akan dicopot dan akhirnya dilepas. Saya minta juga pihak kejaksaan legowo, kalau memang ini tidak terpenuhi unsurnya, jangan dipaksakan untuk memenuhi selera mereka, para mafia-mafia hukum ini. Jangan, karena Anda adalah bagian negara. Anda itu mencerminkan negara di sini. Karena jaksa pengacara negara. Kalau mafia hukum justru diperjuangkan oleh jaksa yang mana-mana ini adalah mafia hukum, berarti negara ikut berperan menyuburkan mafia hukum di sini. Menjadi apa? Nah, harapan Bapak sekarang gimana, Pak? Harapan kami ialah kami ingin Bapak Kapolri melihat ini turun tangan. Jangan sampai ini kan sudah ditangani di Mabes kemarin dan sudah ada pengakuan dari Propam. Seperti janji Kapolri, bila mana ada anggota yang menyalakan aturan hukumnya, maka akan dipotong kepalanya. Ya. Itu kan terus-terusan Bapak. Ya, berkali-kali itu digaung-gaungkan. Makanya yang kami sampai sekarang pertanyakan, kepala siapa yang mau dipotong? Tapi kalau lihat fakta yang ada, apa yang dibilang Pak Kapolri terbukti, mana korban yang dipotong kepalanya di sini. Sekarang ditaruh di rutan warung. Jadi janganlah terus-terusan Pak Kapolri melakukan kebohongan publik lah. Kalau masyarakat itu menyebarkan berita hoax langsung ditangkap, bagaimana kalau buktikannya? Nah, kalau Pak Kapolri kita bilang menyebarkan berita hoax, kan itu. Tolong buktikan Pak Kapolri. Kan itu. Tolong. Kalau ada anggotanya yang macam-macam, dan ini terbukti loh, karena ini ada keterangan resmi dari pihak Propam tertanggal 26 Juli 2023 yang ditantangani Iwan Priyoto SIK MM Komisaris Besar Polisi. Beliau adalah Kepala Kepolisian Daerah atas nama Kepala beliau sebagai Kapit Propam Polda jabat. Tolong. Udah jelas ini ya. Udah jelas, ini ada pengakuan resmi kok, keterangan resmi di sini. Copot. Ada keterangan resmi, copot. Jangan nanti ulama harus kita klarifikasi dan sebagainya. Ini sudah ada keterangan resminya dari institusi kalian sendiri. Copot. Nah itu. Proses itu penyidik-penyidik yang nakal itu. Wujudkan yang namanya presisi itu. Jangan hanya tulisan ya. Iya, tulisan di mana-mana, presisi. Tapi kalau dilihat ini nggak ada presisinya sama sekali. Nggak ada. Jadi terbukti orang ini mendapatkan keadilan, diperas 1,8 miliar, sekarang malah dikandangkan. Ini keterlaluan ini. Sekarang udah di berapa hari, Bu? Mulai Maret, tanggal 9 Maret, April, Mei, Juni di Bandung mulai. Mana ini udah tua ya? Ya, Iya, sakit jantung koroner. Ya. Jadi tensinya juga 1200/100 dan sudah suka
Padahal dari dokter juga sudah tahu ya ini. Sudah. Kalau penyidik itu nggak mungkin tidak tahu. Lengkap. Ya, kecuali Lengkap, sangat lengkap. kalau penyidiknya saya rasa buta hati juga buta mata. Kalau sudah buta hati buta mata, aku rasa ya nggak tahu. Dipaksa suruh tahu ya nggak tahu. Karena sudah buta mata buta hati. Kenapa? Jadi karena ini adalah, saya yakin 100% bahwa ini adalah laporan rekayasa. Kenapa? Dasar laporan ini tidak ada. Dasar laporan tidak ada. Ini proyek laporan rekayasa. Karena kalau mengacu dasar laporan kan gini. Laporannya udah lepas ya. Iya. Dasar laporan ini, akta ini, sama bukti transfer. Itu dasar laporan. Dua alat bukti. Akta sama bukti transfer. Itu dua alat bukti. Kalau ternyata nggak ada semuanya nyangkut, maka ini adalah murni rekayasa. Saya jamin 100% rekayasa. Kalau memang nggak, buktikan akta yang mana. Inilah aktanya. Dan itu print-outnya Bang. Apakah Bang yang merekayasa? Laporkan Bang kalau Bang merekayasa. Kalau ini merekayasa, Laporkan notarisnya merekayasa. Semua ada tanda tangan nama cap. Jadi ini keterangan dan ini masalah adanya istilah nilai nominal 1,8 miliar, laporkan ini. Kompesian Priyoto ini yang membuat keterangan. Dengan tangan Bang ini. Nah, ini tanda tangan. Bahkan kami pun ada fotonya. Kami tadi diminta foto dokumentasi waktu penyerahan ini. Jadi jelas ini adalah rekayasa mafia hukum dan jaksa ingin memaksakan ya tadi untuk mengakomodir keinginan mafia hukum. Nah sekarang Bu, dari secara pribadi lah Ibu ya. Nah itu kan itu dari pengacara ya secara hukum ya Bu ya. Nah Ibu secara pribadi meminta ke aparat hukum ya. Seperti apa Bu? Saya sampai detik ini di negara ini merasa sangat putus asa harus kemana lagi untuk memperjuangkan keadilan, fakta, dan keadaan yang harus kita tegakkan. Kenyataan kan ini. Sampai saya ketemu dengan Pak Richard William ini, saya merasa ada semangat dibantu oleh Pak Dadang. Semoga ini menjadi perintisan dan tidak ada lagi keadilan yang dipermainkan, fakta yang dipermainkan. Saya juga mohon dengan Pak Mahfud MD untuk bisa melihat bahwa Indonesia sudah sangat parah. Sudah amat sangat parah. Siapa yang salah, siapa yang benar, itu sudah sama sesuai dengan apa yang istilahnya order. Dan itu yang luar biasa. Ya seperti apa yang bilang Pak Mahfud itu bahwa semuanya itu tergantung daripada nominal. Ya. Makanya ada dibilang Pak Mahfud selalu berkata bahwa hukum bisa diperjualbelikan. Ya. Jadi jangan cari lawyer yang pintar, tapi yang bodoh tapi bisa lobby-lobby. Intinya pada akhirnya kita dituntut untuk mencari lawyer yang bukan penuh isi otaknya tapi penuh isi dompetnya. Itu dituntut seperti itu kita. Jadi kita dituntut oleh sistem yang ada sekarang ini untuk menjadi orang jahat. Ya. Kenapa bilang itu? Karena kita disuruh suap sana, suap sini untuk mendapatkan keadilan. Jadi kalau kita benar, kita akhirnya jadi tidak benar karena kita dituntut untuk menjadi orang yang nggak benar. Jadi kebawa arus Pak ya? Iya. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya melalui Pak Dadang ini ya tadi supaya publik tahu dan pihak pembuat kebijakan segera keluarkan itu Pak Daris. Jangan sampai nanti para pencari keadilan
memakai cara hukumnya sendiri, hukum rimba. Karena sudah banyak kejadian masyarakat menggunakan hukum rimba. Gara-gara apa? Aparat hukum di sini sudah bukan sebagai pengayom di sini, bukan sebagai pelindung masyarakat di sini, tapi semacam kayak hewan buas yang siap menerkam masyarakat. Dan ini yang kami alami selama ini, seperti itu yang sering kita tangani, seringkali hal-hal semacam ini. Jadi kita kadang-kadang kalau kita buat laporan, proses penyelidikan, kadang kita ditertawain. Ada dana enggak? Enggak ada dana, jangan ada. Mau laporan kehilangan malah jadi itu ya. Klien saya ini ketemu saya, di benak pikiran sebelumnya, termincet oleh keadaan yang sebelum-sebelumnya, bahwa kita kalau mau mencari keadilan, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah amunisi. Nih, tidak ada itu, mimpi aja atau lupakan aja, kalau perlu pasrah aja, berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa. Tinggal mati. Mau mati aja. Nah, Ya, betul. jadi kenapa kita kadang-kadang sering menangis kalau menyampaikan hal semacam ini? Karena apa? Kita sering kali menangani klien-klien yang semacam ini. Kenapa? Mereka sudah dibikin hancur oleh yang seharusnya menolong. Akhirnya akan mencari alternatif. Alhamdulillah kita dipercaya untuk menjadi sebuah alternatif atau solusi akhir. Bu, ini pengacara keberapa, Bu? Keempat. Keempat. Ini baru menemukan ininya ya. Saya sangat berharap step by step yang saya sangat inginkan adalah jelas kerangka hukumnya. Itu jelas sekali. Di mana saya berada, suami saya berada, dan di mana masalah itu. Itu sangat sulit untuk dikatakan. Sekarang saya hanya selalu dikatakan untuk siapkan amunisi, dan siapkan amunisi. Kita punya berapa? Kita nggak punya apa-apa sudah. Jadi kita hanya berharap sama Tuhan, dan rupanya Tuhan masih kasihan juga. Dan akhirnya saya bertemu dengan Pak Richard William. Alhamdulillah sekali. Anak saya juga sudah putus asa sampai detik ini anak saya itu traumatis dan insomnia. Jadi selalu tidur, baru bisa tidur jam sesudah subuh. Sebelumnya selalu minum obat penenang dari dokter atau psikiater. Sampai seperti itu. Jadi saya sampai berpikir ini negara sebetulnya untuk siapa? Untuk rakyatnya. Apa untuk segolongan orang yang memiliki perencanaan dan uang dan seperti serigala? Apa seperti itu arahnya negara? Jadi saya malam suka menangis, ya Allah jangan kau marah murka sama negara ini, sama bangsa ini. Saya cuma sedih dan tolong tunjukkan kepimpinan yang benar, yang kau tunjuk, yang bisa memimpin kita, yang menderita, yang kenyataannya harus diperjuangkan. Buat apa hukum? Buat apa ada keadilan? Buat apa sekolah? Buat apa ada universitas hukum, fakultas hukum yang memperjuangkan? Buat apa S1, S2, S3? Kalau hukum tidak diperjuangkan, kalau hukum tidak ditegakkan, kalau hukum bukan buat orang-orang yang memerlukannya, lupakan, bubarkan, nggak usah ada negara. Buat negara serigala, itu lebih tepat. Itu. Jadi saya selalu bertanya, saya setiap malam kalau tahajud saya nangis. Saya takut Allah marah. Karena saya takut ke siapapun saya ketemu. Semua ngeluh. Semua keluh kesah dengan keadaan ketidakadilan. Semua dari yang kecil sampai yang besar. Saya hanya cuma bisa pasrah, saya bersyukur sama Allah bahwa detik ini, saat ini saya bisa mengatakan itu, dan semoga pimpinan-pimpinan yang masih memiliki nurani dari negara ini tergugah hatinya untuk memperjuangkan keadilan bagi rakyatnya, bagi bangsanya, bagi Indonesia yang merdeka secara utuh.
dan kembali memperjuangkan itu, dan kembali setiap mahasiswa hukum itu tahu apa yang dia pelajari, tahu apa gunanya hukum, tahu apa artinya dia sampai S1, S2, S3 bukan untuk mengejar kekayaan dan kepuasan nafsunya aja. Itu saja. Sebelum saya mati, sebelum keluarga saya mati, saya masih minta untuk Allah untuk diberikan jalan bagi pimpinan di negara ini untuk menerapkan itu aja. Ya mudah-mudahan aja dengan acara ini Bu ya. Untung sekarang Ibu sudah ketemu dengan Pak Richard. Ya. Pak Richard sangat jeli sekali. Ya. Sebelum melangkah dia buktikan dulu, investigasi dulu, tidak langsung jual boy, gitu ya. Nah, kalau sudah mempunyai bukti-bukti kan enak Bu itu. Nah, Ibu mungkin selama ini berpikir kemanalah saya harus mengajar. Begitu ya. Jadi karena saya kemarin itu gagal lagi gitu kan, apalagi kata Ibu sekarang harus duit lagi sekarang nggak habis-habisan kan gitu ya. Nah jadi mudah-mudahan aja dengan ketemu dengan Pak Richard dan ketemunya dengan kami, mudah-mudahanlah aparat hukum yang pihak-pihak yang terkait mudah-mudahan bisa mempertimbangkan. Nah itu sekarang perjuangan Pak Richard sendiri baik ke kejaksaan maupun ke kehakiman ya, mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Mudah-mudahan berhasil. Mungkin waktunya lah Ibu sekarang ini ya bisa melepaskan unek-unek ya. Ini merupakan unek-unek yang harus diketahui oleh semua pihak. Betul. Ya. Karena selama ini hanya mengeluh dan mengeluh Pak. Ya, betul. Nah mengeluh ke pengacara hanya sampai di sini. Gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan semua pihak sekarang itu, mudah-mudahan dari pihak-pihak yang terkait terutama, ya ini bisa dipertimbangkan. Sekarang Pak Dawi sudah tua, perlu ya nggak tahu di sekolah Indonesia ya, apalagi punya penyakit, apa nggak kasihan seperti itu? Ya, betul sekali. Gitu. Jadi apalagi ini udah jelas ya. Ini menurut kami juga udah jelas, pengacara nggak akan main-main gitu ya, ngomong nggak sembarangan Pak ya, ngomong ya, itu udah jelas. Nah, coba pertimbangkanlah secara hati ya, itu semua pihak lah ya, apalagi Pak Mahfud barangkali ya, bisa memberikan seperti ini. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa sebagai jembatan untuk Ibu ya. Nah, makanya kami juga berpesan kepada aparat penegak hukum, kepada mahasiswa, calon sarjana hukum, tolong kalau menangani perkara untuk belajar hukum, dudukkan dulu hukum sebagaimana mestinya. Kamu kuliah tinggi-tinggi, mulai dari S1, S2, S3, tapi kalau kamu tidak bisa mendudukkan hukum sebagaimana mestinya, maka percuma kamu kuliah hukum. Ujung-ujungnya apa? Lulus kamu cuma jadi mafia hukum, bukan penegak hukum. Kenapa? Kamu tidak bisa mendudukkan hukum sebagaimana mestinya. Contohnya kayak semacam ini, dudukkan dulu. Kalau orang ditipu, mana ditipunya? Nah itu, buktinya mana? Kalau itu berdasarkan perjanjian, mana perjanjiannya? Dibaca dulu klausulnya. Kalau bukti tanpa dicocokkan dulu. Jangan nanti kita lapor polisi, Pak saya ditipu oleh si A. Mana bukti transfernya? Oke Pak, besok saya transfer dulu ke si A. Nah, ini kan lucu. Rencanakannya. Nah, ini namanya justru ini perencanaan tindak pidana kejahatan. Motifnya untuk apa? Untuk meras. Makanya kenapa ini kita nilai ini adalah pemerasan? Satu, dasar untuk terbitnya laporan polisi tidak ada sama sekali, saya bilang tidak ada. Dan terbukti korban telah dirampas hartanya 1,8 miliar. Walaupun kalau dalam bahasa hukumnya ditipu dari 8. Itu kalau seandainya ada dasar laporannya. Kalau tidak ada, motifnya apa? Pemerasan. Buktinya apa? Klaim saya ditahan. Nah, saya memang
di sini terus terang kami baru mengambil langkah hukum sebagai kuasa hukum karena berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Juli. Baru aja kemarin. Tapi udah ada hasilnya. Nah, tapi alhamdulillah hanya hitungannya ini sekarang tanggal 26, berarti 8 hari kerja kami bisa mendudukkan ini loh hukum. Konstruksi hukumnya ini nggak ada pidana. Ayo silakan, mau diuji silakan, mau panggil oleh Kapolri kita siap. Bahwa ini motifnya pemerasan. Kenapa? Tidak ada satupun dasar alat bukti untuk menguatkan laporan, tidak ada. Nggak ada. Nah sekarang tanya Pak, langkah terakhir yang akan Bapak langkahi, gitu ya, yang akan Bapak laksanakan sekarang, apa Pak? Langkah terakhir kami akan mengajukan permohonan untuk dilakukan restorasi justice kepada Pak Darwis. Terus kami juga akan melakukan upaya pelaporan balik kepada pihak lapor. Terus langkah ketiga, kami akan terus ekspos supaya saudara Deddy Budiana, karena di sini statusnya sudah haji, makanya kami juga malu. Dan itu orang sudah berpunya status haji, sebenarnya hal semacam ini terus terang memalukan sekali gitu. Apalagi dia gelarnya juga SHMH, malu kita. Misalnya nanti hukumnya. Nah, kalau oke lah kalau hukum dunia agak saya nggak ngerti. Kalau sudah haji, sejujurnya hukum akhirat tahu lah. Tapi ini dua-duanya hukum akhirat, hukum dunia dia tidak tahu sama sekali. Tapi anehnya bisa jadi polisi sampai pensiun. Ini anehnya. Ini negara sama dengan merekrut penyamun ini namanya ini. Merekrut penyamun ini. Nah terus gimana dengan para pencari keadilan ini? Mau melaporkan kemana? Mau mengadu kemana? Jadi langkah terakhir seperti itu. Kami akan lakukan upaya restorasi justice ke pengadilan maupun karena kalau ke kepolisian ya tentunya sudah tidak ada gunanya lagi karena ini sudah penuntutan dan di proses pengadilan. Kami minta supaya tuntutan dibatalkan dan hakim menghentikan proses persidangan. Karena apa? Perkara ini tidak layak untuk disidangkan. Karena ini perkara yang memang sengaja direkonstruksi sedemikian rupa supaya terpenuhi unsur pidana. Tapi begitu fakta kita tunjukkan, tidak ada sama sekali perkara pidana. Ya mungkin gini Pak ya, satu mungkin yang udah alat buktinya sudah kuat ya, harus dipertimbangkan oleh semua pihak. Betul sekali. Kedua, situasi dan kondisi Pak Darwis juga betul sangat perlu dipertimbangkan Pak ya. Betul sekali. Jadi mudah-mudahan dalam acara ini sekali lagi bisa diperhatikan oleh semua pihak, pihak yang terkait. Mungkin ada terakhir Pak? Ya, penutup. Untuk penutup ya tadi kita berpesan biarpun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Demikianlah ngobrol bareng dengan Pak Ibu Budina dan Pak Sajan. Mudah-mudahan apa yang mereka niatkan atau harapannya semoga berhasil. Amin. Amin. Demikianlah pembicaraan ini saya tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.